Hasil praktis MotoGP Belanda 2025, Marquez kembali terjatuh di detik akhir. Quartararo jadi yang tercepat dikala banyaknya rider yang tumbang. Yuk, simak berita selengkapnya. Diwarnai momen sepeda motor Ai Ogura yang terbakar di tengah sesi, Fabio Quartararo menjadi pembalap tercepat pada praktis MotoGP Belanda 2025. 1 jam jalannya sesi harus dimanfaatkan oleh para pembalap sebaik-baiknya. Bendera kuning berkibar di sektor pertama saat sesi belum genap berjalan 3 menit. Alex Marquez terjatuh saat membelok di tikungan pertama. Parade terjatuhnya pembalap tidak berhenti sampai di situ saja. Aleix Espargaro yang menggantikan Luca Marini hingga Enea Bastianini juga harus merasakan gravel sirkuit Assen. Hingga menit ke-47, Marco Bezzecchi memimpin jalannya sesi. Murid Valentino Rossi itu mencatatkan waktu terbaik di angka 1 menit, 32,346 detik. Posisi kedua dan 3 berturut-turut dihuni Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Perubahan pimpinan sesi sementara berubah saat Marc Marquez melesat dengan Desmo EP25-nya ke posisi pertama berbekal waktu 1 menit 31,993 detik. Jelang sesi berakhir, Marquez sempat terjatuh di tikungan 7 dan nampak harus dibantu Marshall untuk berjalan keluar trek. Fabio Quartararo yang melesat di akhir-akhir sesi menjadi yang tercepat dengan 1 menit 31,156 detik. Sementara Marquez rela menduduki posisi 6 dan lolos Q2. Riwayat Marc Marquez di sirkuit Assen Belanda memang tidak sementereng Bagnaia. Di kelas utama, juara dunia MotoGP 6 kali tersebut baru menang 2 kali di seri MotoGP Belanda pada edisi 2014 dan 2018. Sirkuit berjulukan Cathedral of Speed itu memang kurang ramah dari segi teknis bagi si alien. Tahun lalu memang sangat menderita sekali dengan Ducati di Assen saat digresini dengan EP23 sepanjang akhir pekan. Namun, itu semua adalah tahun lalu. Sekarang Marc Marquez sudah garang dengan Ducati Desmo Sedici EP25 yang menawarkan keleluasaan yang berbeda. Dulu saya memang menderita di sini, tetapi sekarang, kita lihat dulu karena saat ini saya menggunakan Ducati yang berbeda, yang keseimbangan motornya juga lebih berbeda. Jelas Marquez saat wawancara dengan MotoGP.com. Menyadari dirinya sebagai pemuncak klasemen dan difavoritkan juara dunia, Marquez rupanya masih menaruh waspada tinggi. Koleksi 270 poin belum membuat Marquez aman dari ancaman 2 pesaing utamanya ketika harus mengarungi sirkuit yang kurang ramah baginya. Kontras dengan Marquez, sirkuit Assen justru menjadi sirkuit menyenangkan bagi Bagnaia. Bila dia mampu mengatasi kesulitan dengan EP25, bukan tak mungkin murid terbaik Valentino Rossi itu bisa benar-benar comeback melawan di akhir pekan ini. Pada FP1 MotoGP Belanda, Marquez memang sempat terjatuh tetapi dia bangkit dan sukses menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 32,216 detik sementara Bagnaia harus puas berada di posisi keempat meski sempat menjadi yang tercepat. Bagnaia menorehkan waktu 1 menit 32,609 detik. General Manager Ducati, Gigi Dalinya mengomentari penampilan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada seri balap ke-10 di sirkuit Assen, Belanda. Gagal menjadi yang tercepat selama sesi latihan pada hari pertama, Daligna tetap memuji kerja keras Marc di Assen. Marquez mampu menunjukkan bahwa semua lintasan dibuat mudah. Dia memaksakan dominasinya dengan kecepatan yang tak terjangkau bagi yang lain, sampai-sampai membuat semuanya tampak terlalu mudah di trek yang bahkan bukan salah satu favoritnya, ucap Dalinya. Meski begitu, Dalinya tetap menghargai upaya Francesco Bagnaia untuk keluar dari masa-masa krisis. Bagnaia disebut telah melakukan segalanya untuk bisa meraih hasil maksimal. Dalinya mengatakan sudah ada perbaikan dari Bagnaia. Tanda-tanda pemulihan sudah ada, dan saya sangat menghargai reaksinya, keberaniannya, dan tekadnya sebagai juara yang tak terbantahkan, kata Daligna. Teruslah mengerahkan segala upaya untuk menemukan solusi baru dan meningkatkan performanya, kata insinyur Italia itu. Pecco Bagnaia berusaha melupakan kepedihan dari kegagalan podium pekan lalu dan memilih untuk fokus pada MotoGP Belanda 2025 akhir pekan ini. Pertanyaan kapan menang lagi kembali mengarah pada Bagnaia seiring dengan masuknya akhir pekan balapan dalam rangkaian MotoGP Belanda 2025. Murid terbaik Valentino Rossi itu kembali menghadapi situasi serupa seperti sebelum EP Italia 2025 pekan lalu. Bagnaia merupakan juara bertahan dalam 3 musim terakhir di sirkuit Assen Belanda tersebut. Namun, berkaca pada apa yang terjadi di sirkuit Mugello Italia pekan lalu, momen harap-harap cemas kembali melanda kubu Bagnaia. Alih-alih kepikiran gagal rostrum, Bagnaia memilih untuk segera beranjak dari penyesalan tersebut. Nuvola Rosa pilih mengarahkan fokusnya untuk terus meningkatkan diri di MotoGP Belanda 2025.
Saya hanya ingin fokus untuk tetap berpikir positif, kata Francesco Bagnaia dalam wawancara MotoGP.com. Pembalap berusia 28 tahun itu tidak mau terlalu berpikir tentang hasil dan masalah yang sedang dia alami terutama dari segi teknis motor. Soal prediksi bagaimana lajunya di Assen yang memiliki 12 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri, Bagnaia juga memilih untuk tidak sesumbar. Motornya memang sudah lebih baik, bagian depan lebih stabil. Karena kan seperti yang kalian ketahui bahwa saya dari awal musim sangat kesulitan dengan bagian depan, jelas Bagnaia. Tetapi ya mari kita lihat saja nanti. Karena saya juga belum bisa bilang bahwa masalah kami sudah teratasi, kata Bagnaia sambil tersenyum. Meskipun mengalami kesulitan, Pecco tetap mempertahankan rasa percaya dirinya. Hasil pahit manis harus disaksikan Rossi ketika melihat dua pembalap andalannya mendapatkan nasib bertolak belakang pada balapan utama di sirkuit Mugello. Di Gia berhasil meraih podium 3 sedangkan Francesco Bagnaia malah apes harus kehilangan kesempatan naik rostrum. Raihan podium di Gia dengan manuver apik itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Bagnaia karena mereka berdua sama-sama menggunakan Ducati Desmo EP25. Bagnaia jelas masih memiliki masalah di bagian depan yang belum juga ditemukan solusinya sejak awal musim. Adapun dari segi non-teknis, boleh jadi memang ada sensibilitas atau bisa pula perkara mental yang berbeda darinya yang mungkin juga belum Bagnaia sadari sendiri. Melihat Di Gia dengan mudahnya menyalip Bagnaia membuat publik Italia sebetulnya juga terhibur tetapi juga sedih. Jagoan yang semestinya diunggulkan malah berakhir anti klimaks hingga imbasnya kembali tertinggal dalam perburuan poin dalam klasemen MotoGP 2025. Sementara itu, setelah memastikan podium Di Gia sendiri nyaris tak bisa berkata-kata. Pasalnya ini pertama kalinya dia yang juga pembalap asal Italia berhasil naik podium di Mugello di kelas MotoGP. Saya berusaha sampai batas saya sendiri, saya menyadari bahwa Pecco sudah di depan saya, jadi saya mulai berani ambil risiko untuk melakukan overtake, kata Di Gia di Park Fram. Ini adalah podium pertama saya di Mugello di MotoGP, di depan fans Italia saya sangat senang sekali. Love you guys, ujar Di Gia. Bagnaia sekarang mengoleksi 160 poin di peringkat 3, jauh tertinggal 110 poin di bawah Marc Marquez yang kokoh di puncak dengan 270 poin. Walau sedang terlilit dengan situasi sulit, Davide Tardozzi selaku manajer Ducati menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bagnaia sendirian. Ketika Anda memiliki dua pembalap, satu di podium dan yang lainnya kesulitan, saya selalu berpihak pada orang yang paling membutuhkan, kata Tardozzi. Namun di sisi lain, di awal balapan saya sangat senang dengan Bagnaia, karena dia berjuang keras, ujar Tardozzi. Tanda-tanda krisis yang dialami Bagnaia sejatinya sudah terlihat saat tes pramusim. Hanya saja, saat itu masih ada optimisme karena titik yang dianggap sebagai momentum bagi juara dunia MotoGP 2 kali belum terlewati. Akan tetapi, yang terjadi adalah tenggat yang selalu gagal dipenuhi. Apabila di Qatar dan Spanyol Nuvola Rosa masih bisa naik ke podium, namun pencapaiannya di Italia yang notabene balapan kandang justru kian tragis karena cuma finish keempat. Untuk tetap menjadi orang ketiga di belakang Marquez bersaudara pun Bagnaia keteteran. Nestapa yang dialami Bagnaia di sirkuit kesukaan makin ironis karena selalu disaksikan langsung oleh mentornya yang juga legenda MotoGP yaitu Valentino Rossi. Berniat nongol lebih sering di MotoGP musim ini, The Doctor malah dipaksa melihat murid terbaiknya tak berdaya melawan Marc Marquez yang notabene sebagai musuh bebuyutannya. Sebagaimana diketahui Rossi sudah muncul 3 kali dari 9 seri dan kebetulan semuanya di sirkuit-sirkuit di mana Bagnaia dijagokan. Akankah Rossi akan kembali hadir menyaksikan Bagnaia pada seri MotoGP Belanda akhir pekan ini?